Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Pramudia Dwi Aristia Putra, SPD MPD PhD, selaku dosen pengampu pada materi supervisi klinis. Pada pagi hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai supervisi klinis. Anggota dari kelompok kami adalah Faris Dwi Yulianto dengan NIM 4089, Yuli Arinda dengan NIM 4103, Asmi Farda Kusuma dengan NIM 4110, Rina Indriani dengan NIM 4098, Dimas Agung Nugroho dengan NIM 4109, dan Widya Puspita Asri dengan NIM 4128. Next, Widya. Pada materi yang pertama, yaitu konsep dan sasaran supervisi klinis, akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Faris. Untuk Faris, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Konsep supervisi klinis. Secara bahasa, supervisi klinis terdiri atas kata supervisi dan klinis. Supervisi adalah bantuan bagi guru dalam mengajar untuk membantu siswa agar lebih baik dalam belajar. Sedangkan klinis adalah hubungan tatap muka antara supervisor dengan guru yang berfokus pada tingkah laku yang sebenarnya dari guru yang mengajar di kelas. Supervisi klinis adalah bantuan yang diberikan kepada guru menuju guru yang profesional dengan melakukan pembinaan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Bimbingan ini berdasarkan kesulitan yang dialami guru dalam proses pembelajaran. Next. Sasaran supervisi klinis. Sasaran dari pelaksanaan supervisi klinis adalah guru-guru yang kurang mampu dalam mengelola pengajaran secara profesional ataupun guru yang ingin meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Faris, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan supervisi klinis, akan disampaikan oleh Widya Puspita Asri. Untuk Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan supervisi klinis. Konsep supervisi klinis ini sebagai suatu teknis pendekatan dalam pembelajaran guru merupakan suatu pola yang didasarkan pada asumsi bahwa proses belajar guru untuk berkembang dalam jabatannya tidak dapat dipisahkan dari proses belajar yang dilakukan guru tersebut. Terdapat 8 kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam supervisi klinis ini. Yang pertama yaitu tahap membangun dan memantapkan hubungan guru dengan supervisor. Yang kedua yaitu tahap perencanaan bersama guru. Yang ketiga, tahap perencanaan strategi observasi. Yang keempat, tahap observasi pengajaran. Yang kelima, tahap analisis proses pembelajaran. Yang keenam, tahap perencanaan strategi pertemuan. Kemudian yang ketujuh, pertemuan. Dan yang ke-8 yaitu tahap penjajakan rencana pertama selanjutnya. Secara umum, tahap pelaksanaan supervisi klinis ini ada 3. Yang pertama yaitu tahap pertemuan awal atau perencanaan. Yang kedua, tahap observasi mengajar. Dan yang ketiga yaitu tahap menganalisis proses mengajar dan umpan balik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu perilaku supervisi klinis, akan disampaikan oleh saya sendiri. Perilaku supervisi klinis dalam proses supervisi. Yang pertama yaitu dilakukan melalui orientasi langsung. Supervisi klinis yang melakukan orientasi langsung akan mencakup perilaku-perilaku pokok yang berupa klarifikasi, presentasi, demonstrasi, penegasan, standarisasi, dan penguatan. Hasil akhir dari perilaku supervisi ini adalah suatu tugas bagi guru yang harus dikerjakan dalam satu periode waktu tertentu. Asumsi yang mendasari orientasi langsung ini sama dengan asumsi dasar psikologi perilaku, bahwa mengajar itu pada dasarnya merupakan perkondisian individu melalui lingkungannya. Apabila supervisor akan menggunakan orientasi langsung,
maka bentuk aplikasinya dalam proses supervisi klinis adalah next. Yang pertama yaitu pada saat pertemuan awal, supervisor mengklarifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan barangkali sambil bertanya kepada guru yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi dan revisi seperlunya. Dan pada saat itu, supervisor mempresentasikan ide-idenya mengenai informasi atau data apa saja yang harus dikumpulkan. Yang kedua yaitu melaksanakan pengamatan kelas secara cermat. Peran supervisor di sini merupakan sebagai pengamat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan bagaimana seharusnya dipecahkan. Yang kedua yaitu melalui orientasi tidak langsung. Asumsi yang mendasari orientasi tidak langsung ini merupakan psikologi humanistik yang menyatakan bahwa belajar merupakan hasil keinginan individu untuk menemukan rasionalitas dan dasar-dasar di dalam pengetahuan dunia. Premis mayor yang mendasari orientasi ini merupakan mampu menganalisis dan memecahkan masalahnya sendiri dalam proses pembelajaran. Peran supervisor hanya sebagai seorang fasilitator dengan sedikit memberikan pengarahan kepada guru. Perilaku supervisi yang berorientasi tidak langsung dapat berupa kegiatan mendengarkan, mengklarifikasi, mendorong, mempresentasikan, dan bernegosiasi. Untuk materi selanjutnya, yaitu penentuan orientasi supervisi, akan dijelaskan oleh Rina. Untuk Rina, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan orientasi supervisi. Terdapat dua aspek dalam menentukan orientasi supervisi, yaitu aspek yang pertama adalah tingkat komitmen, yaitu seorang guru yang kurang memiliki komitmen biasanya bekerja semata-mata memandang dirinya sendiri dan kurang mau mengembangkan diri. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki perhatian yang sedikit terhadap murid, waktu untuk mengembangkan kinerjanya sedikit, dan perhatiannya memandang jabatan. Yang kedua yaitu tingkat abstraksi, merupakan tingkat kemampuan guru dalam mengelola pengajaran dan mengklarifikasi masalah-masalah pengajarannya. Guru yang memiliki kemampuan abstraksi rendah tidak merasa bahwa mereka memiliki masalah-masalah pengajaran. Apabila mereka merasakannya, akan sangat bingung tentang masalahnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Rina, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu tujuan dan perbedaan supervisi klinis dengan supervisi tradisional, akan disampaikan oleh Asmi. Untuk Asmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yuli. Tujuan supervisi, tujuan umum supervisi untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Melalui supervisi, pembelajaran diharapkan memiliki kualitas pengajaran yang semakin meningkat, baik dalam mengembangkan kemampuan maupun peningkatan kemauan dan motivasi yang dimiliki guru. Next. Perbedaan supervisi klinis dan tradisional. Yang pertama, untuk supervisi tradisional atau preskriptif, supervisi bertindak sebagai inspektur yang harus mengamankan peraturan yang berlaku. Untuk supervisi klinis, supervisior bertindak sebagai mitra atau rekan kerja guru. Yang kedua, untuk supervisi tradisional, supervisior menganggap dirinya sebagai seorang ahli dan memiliki rasa super jika dibanding dengan guru yang disupervisi. Untuk supervisi klinis, supervisior dan guru yang disupervisi mempunyai derajat keahlian yang sama. Perbedaan yang ketiga, untuk supervisi tradisional, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan preskriptif atau membandingkan apa yang diobservasi dengan apa yang dijadikan apa yang dijadikan model. Untuk supervisi klinis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry atau mencoba menemukan dan memahami apa yang dilakukan guru. Perbedaan yang keempat, untuk supervisi tradisional, supervisior lebih berkuasa dari guru yang
disupervisi dalam kegiatan diskusi sebelum dan sesudah observasi. Untuk supervisi yang klinis, diskusi dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pengamatan KBM yang dilaksanakan. Diskusi bersifat terbuka dan objektif. Perbedaan yang kelima, supervisi bertujuan untuk menjamin agar metode yang ditetapkan dan diterapkan secara benar. Untuk supervisi klinis, supervisi bertujuan untuk membantu mengembangkan profesionalitas guru melalui kegiatan-kegiatan reflektif. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azmi. Next, Widya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk teman-teman, silahkan mengajukan pertanyaan pada room chat. Ya, sama ya, silahkan 3 pertanyaan gitu. Kelompoknya kelompok 6, kelompok 7 sudah, 6, 5. Ini kelompok berapa sih? Kelompok 4 atau kelompok 5 yang presentasi? Kelompok 5, Bapak. Kelompok 5. Tapi ini Jamiatul Jumaniyah kelompok berapa? Jamiatul Jumaniyah kelompok berapa? Tujuh, 6, 5. Oh, kelompok 6. Kelompok 6 sudah. Kelompok 7 sudah. Kelompok 6 sudah. Kelompok 5. Kelompok 6 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 6. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 belum? Mohon maaf, Bapak izin menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Helmi Susanti. Pertanyaannya yaitu, umumnya siapakah yang akan berperan menjadi supervisor? Apakah jika telah menjadi supervisi, kualitas dan kinerja guru terjamin membaik? Jika tidak, maka apa yang akan terjadi pada guru tersebut? Apakah seperti itu, Helmi?
Iya benar, Arin. Berdasarkan keputusan Menteri nomor 0134/1977 yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor, yaitu pada sekolah, kepala sekolah, penilik sekolah, dan untuk tingkat kecamatan dan para pengawas di tingkat kabupaten, serta staf kantor bidang yang terdapat pada setiap provinsi. Setiap supervisor pasti terdapat kekurangan dan kelebihan. Dan melalui adanya tes seleksi supervisor dapat meminimalisir ketidaksesuaian sikap maupun kemampuan untuk menjadi supervisor. Apabila ternyata setelah lulus seleksi terdapat kekurangan kemampuan supervisor dalam suatu bidang, maka akan berdampak pada ketidakberhasilan guru untuk mengembangkan kemampuannya. Dan hal ini akan berdampak bagi kemampuan peserta didik. Demikian jawabannya, Helmi, apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih Arin atas jawabannya. Baik, Helmi, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Margareta. Pertanyaannya yaitu, sebagaimana dijelaskan pada slide ketiga mengenai konsep supervisi klinis, bahwasanya guru akan dibimbing untuk menjadi guru yang profesional dengan melakukan pembinaan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Mungkin dari kelompok presenter dapat menjelaskan konsep dari pembinaan kinerja itu sendiri bagaimana. Konsep dari pembinaan kinerja ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertemuan awal, tahap observasi mengajar, dan tahap pertemuan balikan. Pada tahap pertemuan awal, yang dilakukan yaitu menganalisis rencana pembelajaran dan menetapkan bersama aspek-aspek yang diobservasi dalam mengajar. Kemudian pada tahap observasi yang dilakukan yaitu mencatat peristiwa selama pengajaran dan catatan harus objektif dan selektif. Kemudian pada tahap pertemuan balikan yang dilakukan yaitu menganalisis hasil observasi bersama guru, menganalisis perilaku mengajar, dan bersama menetapkan aspek-aspek yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan keterampilan mengajar berikutnya. Bagaimana Margareta, apakah ada feedback? Baik, sebelumnya sudah jelas, cuman saya izin menanggapi kembali nggih. Untuk konsep dari pembinaan guru sendiri, apakah semua konsep tersebut disamaratakan? Jadi pada pembinaan guru ini bergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh guru. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wit. Oke, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Lulita Nadia Hidayat. Nah, dalam supervisi klinis tersebut tugasnya yaitu membantu kesulitan guru pada saat proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini jika seorang guru belum memahami materi yang akan disampaikan, apakah seorang supervisi klinis akan memberikan bimbingan dan supervisi klinis dapat membantu dalam hal apa saja? Nah, supervisi klinis itu yang pertama, menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai pengajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah pengajaran. Dan yang ketiga yaitu membantu guru mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pengajaran. Bagaimana Aprilia? Apakah pertanyaannya jawabannya bisa diterima? Bisa, Faris. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sudah ya. Jadi supervisi klinis itu ya salah satu bentuk ini ya, bentuk strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau mengontrol kualitas
pembelajaran dari seorang guru gitu ya. Dari tahap mulai perencanaan sampai tahap evaluasi gitu. Jadi supervisi klinis itu penting, biasanya dilakukan oleh atasan, bisa atasan secara langsung, bisa teman sejawat, juga bisa ini apa namanya dari pengawas gitu. Cuma sekarang modelnya supervisi klinis lebih cenderung ke penyelesaian masalah bersama-sama, tidak seperti dulu. Kalau dulu supervisi klinis itu guru di supervisi betul wakut wisan. Tapi sekarang supervisi klinis itu modelnya adalah belajar bersama-sama. Ya, jadi itu sebenarnya fungsi dari supervisi klinis itu ya. Itu penting semuanya. Jadi nanti guru dievaluasi proses pembelajarannya. Proses interaksi dengan siswanya yang saya sampaikan mungkin saya nggak tahu di kelas ini atau bukan ya. Jadi memang ada